Assalamualaikum pemirsa, Nur Hadi masih setia membacakan untuk Anda memoir Sang Mujahid. Pada video ini saya akan bacakan subjudul Setapak Demi Setapak. Pengalaman adalah guru terbaik. Inilah salah satu kutipan yang sering kita dengar. Pengalaman juga dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran agar menjadi lebih baik lagi ke depannya. Lewat beragam pengalaman jugalah kita akan semakin matang dalam menjalani sesuatu. Hal ini yang juga dilakukan Pak Bilal dan Pak Anjrah setelah keduanya turut menyertai dua pelatihan terapi keilmuan Ustadz Haris. Melihat konsep pelatihan pertama dan kedua yang belum mencapai harapan, maka coba dibuatlah sistem yang baru. Sebagai yang lebih paham mengenai seluk-beluk dunia pelatihan dan public speaking, Pak Anjrah ketika itu mengambil peran dalam pembuatan desain training yang lebih baik, kurikulum, modul, slide materi, dan sebagainya. Ia kemudian mulai mencari cara atau metode agar keilmuan Ustadz Haris dapat tersampaikan dengan baik dan mudah dipahami para peserta saat pelatihan. Pak Anjrah terus berpikir dan mencari benang merah serta kerangka dasar, akar, batang, atau sekedar ranting dari ilmu yang juga baru bagi dirinya ini. Ilmu yang dibawakan Ustadz Haris memang benar-benar berbeda dari banyak ilmu tradisional yang pernah dipelajarinya. Tidak ada bukunya, referensi jurnalnya, dan misal pun mencari di Google maupun YouTube juga sia-sia. Namun ia terus berusaha menstrukturkannya. Ia teringat ilmu mengenai mind mapping atau pemetaan pikiran yang pernah diperoleh semasa kuliah. Ilmu ini berkaitan dengan pengelompokan beberapa ide yang terstruktur sehingga mempermudah dalam analisis sebuah masalah. Inilah yang akan coba ia terapkan dalam menyusun materi terapi dari Ustadz Haris. Berhubung masih percobaan, mula-mula Pak Anjrah hanya membuatnya dengan menulis di kertas kosong. Coretan demi coretan pena pun turut menghiasi konsep yang dibuatnya ini. Hingga terbentuklah satu konsep atau rancangan garis besar mengenai keilmuan Ustadz Haris yang dirasa Pak Anjrah telah final. Konsep secara kasar yang ditulis tangan tersebut kemudian dikonsultasikan kepada sang guru. Setelah melihat secara keseluruhan konsep yang dibuat Pak Anjrah, Ustadz Haris menyatakan bila masih ada kekeliruan dan perlu untuk dibuat lebih menyeluruh. Artinya, keilmuan yang beliau bawa ini harus menyangkut 3 bagian, yaitu filosofi dasar keilmuan, kaidah pemeriksaan, dan standar operasional prosedur jurus terapi. Sementara itu, rancangan awal yang telah dibuat Pak Anjrah belum memenuhi ketiga unsur ini. Menurut Ustadz Haris, semua unsur itu harus ada dalam satu paket. Tidak bisa bila salah satu dari unsur tersebut dilupakan atau tidak diikutkan karena semua unsur sama pentingnya dalam keilmuan ini. Inilah yang kemudian menjadi tugas Pak Anjrah untuk menyempurnakan lebih lanjut konsep atau rancangan materi tersebut. Awalnya Pak Anjrah coba membangun konstruksi ilmu sebagaimana nalar berpikir ilmu pengobatan umumnya, yaitu mengategorikan nama penyakit dengan jurus apa saja yang digunakan Ustadz Haris. Katakanlah pasien hipertensi datang, maka jurusnya pasti jurus ini dan itu. Ternyata tidak demikian. Salah total. Ilmu Ustadz Haris ini memiliki pendekatan baru yang unik dan berbeda. Nama-nama penyakit tidak penting bagi beliau. Cara memeriksanya pun unik. Ustadz Haris menyentuh beberapa titik di tubuh pasien, melihat postur kaki, memperhatikan cara berdiri, lalu tiba-tiba pasien diminta engklek kaki kiri atau kaki kanannya. Dengan pemeriksaan seperti itu, lalu setelah melakukan jurus yang diminta, pasien sudah sembuh. Sementara pada pasien lainnya, beliau melipat-lipat kaki pasien,
Beliau tanya yang sakit sebelah mana. Kemudian setelah diberi jurus sedikit, keluhan tersebut sudah hilang. Pak Anjrah sangat kesulitan membaca alur pemeriksaan dan jurus terapi yang Ustadz Haris berikan. Kadang keluhan sakitnya sama, kok jurusnya bisa berbeda, tetapi di waktu lain sama lagi. Apa alasan yang menjadi penentu beda atau sama jurusnya tersebut masih misteri. Hanya saja Pak Anjrah tidak kurang akal. Ia mencoba menyusun ulang alur ilmu. Ia mengajukan dan mendiskusikan kembali dengan Ustadz Haris terkait kurikulum yang telah disusunnya. Tiap mendapat pemahaman yang sudah disetujui dibakukan oleh Pak Anjrah. Walau tidak jarang di tengah jalan ketika benang merah keliru, bongkar pasang kurikulum pun bisa terjadi. Prinsipnya, tiap kali mendapat masukan dari sang guru, Pak Anjrah catat dan perbaiki, begitu seterusnya. Seperti halnya mahasiswa ketika sedang mengerjakan skripsi. Tentu ia harus rutin mengkonsultasikan skripsi tersebut ke dosen pembimbingnya. Setiap ada koreksi, baik yang langsung disampaikan melalui voice note WhatsApp maupun pesan langsung dari Ustadz Haris, selalu diperhatikan secara teliti, kemudian diimplementasikan ke dalam draft kurikulum metode terapi. Ia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk membuat panduan pelatihan ini nantinya benar-benar asli sesuai alur berpikir Ustadz Haris. Inisiatif Pak Anjrah kemudian muncul saat ingat dengan para peserta pelatihan. Ia sadar bahwa dalam menyusun kurikulum tidak boleh hanya memperhatikan sisi pengajar saja, tetapi mengukur serapan ilmu yang sudah dipahami oleh para pesertanya. Maka demikian, perlu untuk lebih memperdalam desain training, kurikulum maupun modulnya. Pak Anjrah pun melakukan wawancara dan mengajak diskusi beberapa alumni pelatihan Al-Aqsa. Pak Anjrah mengumpulkan beberapa alumni dan menanyakan apa yang mereka tangkap dari 2 kali pelatihan bersama Ustadz Haris. Dalam forum ini hadir Bapak Tri Haryanto, Ibu Kursinia, dan beberapa alumni lainnya. Cara lain Pak Anjrah dalam menyempurnakan kurikulum pelatihan yaitu mengobservasi saat Ustadz Haris menerapi pasien-pasien yang datang kepada beliau. Temuan dari proses observasi tersebut dicatat, dibuat alur benang merahnya, dirapikan lagi datanya, lalu dijadikan tulisan. Jika sudah selesai, didiskusikan lagi ke Ustadz Haris. Ustadz, apakah benar ketika menerapi kita harus kasih CU dulu pada semua kasus? Ustadz, saya perhatikan antum kalau bentuk kaki pasien seperti ini, Ustadz kasih jurus ini. Apa ini berlaku untuk semua pasien dengan bentuk kaki seperti itu? Dan sebagainya. Hal tersebut berjalan lebih dari 1 tahun hingga terbitlah modul standar berbentuk buku berjudul Haris Mujahid, Sang Medical Hacker. Panduan atau standar kurikulum pelatihan yang ditetapkan tersebut berisi keilmuan asli Ustadz Haris yang lebih disistematisasikan sedemikian rupa. Selain itu juga dengan mempertimbangkan sisi mana yang paling penting, mendasar, serta wajib dikuasai oleh siapapun yang ingin mempelajarinya. Fungsi dibuatkan panduan standar ilmu ini diharapkan akan memudahkan proses pembelajaran ketika diadakan pelatihan-pelatihan baik online maupun offline. Materi yang disusun menjadi lebih urut dan terstruktur, serta bahasa yang digunakan juga lebih mudah dan sederhana. Inilah bagian dari besarnya hati seorang Ustadz Haris dalam mencari cara untuk membahasakan ilmu beliau yang sebenarnya rumit dan sulit menjadi sederhana dan mudah. Dengan demikian, para murid dan pesertanya pun tidak kesulitan memahami apa yang disampaikan oleh beliau. Akhirnya Pak Anjrah pun menyelesaikan penulisan modul yang mengalami berkali-kali koreksi Ustadz Haris tersebut. Bertepatan momen pandemi COVID-19 yang pada waktu itu baru melanda Indonesia,
Kala itu Ustadz Haris, Pak Anjrah, dan tim sedang mempersiapkan kelas PAS Basic Online pertama. Pada momen itulah Pak Anjrah menghadap Ustadz Haris yang tengah duduk di salah satu sisi ruangan di rumah Pak Bilal selagi menunggu kelas online dimulai. Ustadz, alhamdulillah draft buku modul sudah selesai saya tulis. Ini nama penulisnya saya tulis nama antum ya. Pak Anjrah duduk menyanding Ustadz Haris. Diserahkannya draft akhir buku modul dengan kedua tangannya kepada Ustadz Haris. Tidak menunggu lama Ustadz Haris segera menerima buku tersebut. Beliau buka-buka secara acak halaman demi halaman. Tampak beliau senang sekali dengan desain modul paling baru tersebut. Jangan, buku ini yang menuliskan Mas Anjrah. Boleh saja nama Mas Anjrah, jawab Ustadz Haris menanggapi keputusan Pak Anjrah yang semula menulis nama Ustadz Haris sebagai penulis buku tersebut. Oh begitu, siap Ustadz, balas Pak Anjrah. Selain dari pengalaman di Masjid Agung Al-Aqsa dan Sidowayah, pembaruan kurikulum tidak berhenti ketika buku modul akhirnya naik cetak. Modul masih terus diriset, ditambah, dikurangi, dan diperbaiki didasarkan pada beberapa kejadian yang menimpa Ustadz Haris serta temuan dari pasien yang datang ke beliau. Dari kejadian tersebut kadang muncul istilah baru, semisal dari insiden Ustadz Haris terjatuh dari kuda yang kemudian muncul istilah jalur C ekstrim. Pak Anjrah bahkan menuturkan nama-nama istilah dalam keilmuan PAS itu juga tidak langsung semuanya ada. Nama pantel, matis, mantul, hingga jalur samping itu kadang dibuat dari celetukan Ustadz Haris ketika mengisi pelatihan di panggung. Belum lagi nama-nama titik sentuh yang awalnya berubah-ubah. Ada pula beberapa hal yang Ustadz Haris minta hapus, sebab ada pemahaman baru yang lebih baik dan sebagainya. Mengenai kejadian Ustadz Haris terjatuh dari kuda, waktu itu satu hari menjelang hari Idul Fitri tahun 2019.